dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih jauh. Selamat malam para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen yang disiarkan secara langsung dari Studio 1 RRI Purwakarta Tanjung Pinang. Bersama dengan kami, para penyuluh agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang kembali hadir untuk menyapa dan berbagi kasih Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, kami mengajak sekalian kita yang ada, baik yang di rumah maupun yang dalam perjalanan yang mendengarkan siaran pada malam hari ini. Mari kita nikmati kasih Tuhan sepanjang 30 menit ke depan yang akan dipimpin, yang akan diberikan, akan menyegarkan kita untuk mengingatkan betapa pentingnya kita berserah kepada Tuhan dan perlu mengucap syukur dalam banyak kesulitan yang kita hadapi. Rekan saya Bapak David Saputra akan memberitakan firman Tuhan bagi kita malam ini. Sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa memohon pimpinan Tuhan sehingga acara ini boleh memberikan kekuatan, semangat untuk terus mengasihi dan melayani Tuhan. Mari bersama dengan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga buat acara yang indah malam ini. Kami menyapa saudara-saudara kami, para anak-anak Tuhan dimanapun berada yang mendengar siaran agama saat ini lewat RRI Tanjung Pinang yang disiarkan lewat Studio 1 Purwakarta Tanjung Pinang ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya mereka yang telah membuka hati kepada Tuhan boleh mempersiapkan diri, dan seberapa banyak di antara kami yang mendengar, kiranya Tuhan kuatkan. Mungkin ada yang berbeban berat, punya pergumulan, tantangan hidup, sakit, penyakit, kesulitan ekonomi. Kiranya lewat firman Tuhan yang akan diberitakan sebentar menjadi jawaban bagi kami untuk menemukan pertolongan di dalam kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, telah hadir di studio bersama dengan saya, hamba Tuhan, dan selaku juga seorang rekan saya sebagai penyuluh di Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, ada Bapak David Saputra yang akan memberitakan kepada kita kasih setia Tuhan yang akan menguatkan kita semua. Baik, kepada Bapak David kami persilakan untuk memberitakan kasih setia Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Sambil Sulo, rekan kami, dan salam sehat, salam damai sejahtera pada pendengar yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada pada saat ini, mungkin kita berada sedang istirahat di rumah, atau juga ada yang sedang berada di kendaraan, atau kapanpun kita mendengarkan siaran yang disiarkan langsung, dan juga dapat kita siarkan berulang-ulang melalui kanal resmi RRI Pro 1 Tanjung Pinang. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, kiranya dengan firman yang akan kita dengarkan, ini akan memberikan satu pembaharuan iman dalam kehidupan kita. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran firman yang akan kita bahas pada malam hari ini berjudul Iman yang Memulihkan dan Menyembuhkan. Iman yang memulihkan dan menyembuhkan, khususnya kita akan belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang sangat mungkin cukup sering kita dengarkan. Nama beliau adalah Bapak Naaman. Bapak Samuel sendiri, rekan kami, mungkin sudah sering ya membacanya Pak ya. Mungkin boleh Bapak berikan satu kelebihannya. Kita bukan menghakimi di sini ya, bukan. Tapi kita mau belajar. Kita mau belajar apa ya kelebihan Bapak Naaman ini, dan juga apa ya kekurangannya. Satu dulu sebelum kita lanjutkan pembahasan pada malam hari ini. Kalau yang saya lihat kelebihannya adalah mau menerima nasihat dari orang lain. Itu yang menjadi poin semangat yang bisa saya ambil dari Bapak Naaman. Mau mendengar ya Pak ya, mau mendengar nasihat, masukan dari orang lain. Baik, itu nilai plusnya. Ya. Bagaimana dengan nilai minusnya? Kadang-kadang karena mungkin dia adalah seorang pejabat, jadi saya melihat ada rasa gengsinya untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Itu awalnya, itu sih mungkin yang saya bisa sampaikan Pak. Baik, terima kasih. Jadi ada rasa gengsi atau mungkin agak sedikit tinggi hati begitu mungkin Pak ya, seperti itu. Saya rasa kita sepakat ya para pendengar yang sudah mengetahui kisah Bapak Naaman ini. Beliau adalah orang yang mau mendengar, khususnya dari
bawahannya. Ketika dia kecewa, kenapa harus sungai yang ada di tanah bangsa Israel, tapi kenapa tidak di tanah mereka begitu? Nah, kita akan lihat sebuah sejarah yang ditulis di dalam firman Tuhan, dan ribuan tahun kemudian kita baca di ruangan ini. Tentu ada maksud tersendiri. Nah, para pendengar yang dikasihi Tuhan, kami mengundang kita semua untuk membuka Alkitab kita, buku Alkitab, jika memang memungkinkan, dan jika kita memang sedang berada di perjalanan atau tidak membawa Alkitab, boleh kita membuka aplikasi Alkitab di ponsel kita atau di gawai kita masing-masing. Nah, ada sebuah ayat yang memberikan sebuah penekanan bahwa pentingnya mempelajari apa yang sudah terjadi atau sejarah pada masa lalu. Ayat tersebut terdapat dalam Roma pasal 15. Roma pasal 15 ayat yang keempat. Ada banyak kisah-kisah, bukan hanya kisah yang baik Pak ya tentunya, tetapi juga kisah yang buruk yang dituliskan dia dalam Alkitab. Nah, apa kira-kira makna atau maksud Tuhan menyampaikannya kepada para nabi? Roma 15 ayatnya yang keempat, terjemahan baru mengatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Amin. Terima kasih Pak Samuel. Dikatakan segala sesuatu yang ditulis dahulu ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita baca dalam bahasa Yunaninya, ada tensisnya di situ. Di situ ada present tenses present atau pada masa sekarang. Jadi apa yang telah ditulis dahulu, yaitu pada masa lalu, menjadi pelajaran pada masa sekarang. Dan setiap kali orang membacanya pada masa sekarang, itu adalah pelajaran pada masa sekarang itu. Pada masa di mana ayat tersebut dibacakan. Kemudian, maksud Tuhan adalah supaya kita teguh berpegang dalam pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Nah, jadi kitab suci kita, baik itu umat Kristen, umat Muslim, umat Hindu, Buddha, dan juga Konghucu Katolik, memberikan penghiburan, memberikan pengharapan. Pada malam hari ini kita hanya belajar satu tokoh, yaitu Naaman. Tapi di dalam firman Tuhan ini ada ratusan tokoh-tokoh yang Tuhan tuliskan kisah hidup mereka di dalam Alkitab, di dalam kitab suci. Dan ini menjadi pelajaran semua bagi kita para pendengar. Kita akan mulai, yaitu Bapak Naaman. Arti Bapak nama Naaman ini, semua orang, hampir semua orang namanya itu memiliki arti atau latar belakang Pak ya. Tentu orang tua kita masing-masing memberi nama, ada latar belakangnya, ada maksudnya. Tentu Bapak Pak Samuel itu nama di Alkitab. Saya sendiri David juga nama dari Alkitab. Dan maksud orang tua adalah baik tentunya. Nah, mungkin jarang orang yang memberi nama Yudas begitu Pak ya? Ya. Jarang sekali. Tapi ataukah kita arti Naaman itu? Naaman itu dari bahasa Aram yang artinya adalah yang baik. Jadi orang tua memberikan nama kepada Pak Naaman ini, orang tua Pak Naaman, arti nama dari nama Pak Naaman adalah yang baik. Nah, tapi ada satu masalah nih Pak, yaitu penyakit. Nah, pada zaman dahulu, apalagi pada zaman purba dahulu, kehidupan kesehatan atau kehidupan medis tidak begitu canggih atau tidak begitu maju seperti saat ini. Jadi ada penyakit yang sangat ditakuti. Dan ini kalau kita mengidap penyakit tersebut, kita harus dikucilkan. Sakit tersebut adalah sakit kusta. Nah, kalau sekarang tentu jarang sekali kita mendengar sakit kusta. Dan bahkan sudah ada vaksinnya begitu Pak ya. Nah, di dalam Alkitab setidaknya ada 3 orang atau 3 kelompok orang yang pernah sakit kusta. Yang pertama adalah Pak Naaman sendiri dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1-14 yang akan kita bahas pada malam ini. Yang kedua, orang kusta di Galilea. Dalam Lukas pasal 17 ayat 11-19 itu ada sekitar 10 orang Pak ya. Dan yang ketiga adalah orang kusta di dekat Jericho. Markus pasal 10 ayat 46 hingga 52. Nah, kita akan bahas
Bapak Naaman. Siapakah Pak Naaman tersebut? Pak Naaman adalah seorang panglima Raja Aram. Dia seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi sekarang dia ada satu masalah, yaitu sakit kusta. Jadi orang terpandang sekalipun, orang kaya sekalipun juga punya masalah. Dan salah satu masalah yang sering kita derita, baik pada zaman dahulu ini, di zaman Alkitab, dan zaman sekarang juga, yaitu penyakit atau sakit. Sakit di sini bukan sakit yang main-main, tapi sakit yang membawa kematian. Dan dia mati perlahan-lahan. Tidak langsung, tapi perlahan-lahan bagian-bagian tubuhnya membusuk. Dan dia harus dikucilkan, terpisah. Sedangkan walaupun dia seorang raja sekalipun, dia harus dikucilkan. Nah, Raja Aram pada waktu itu bernama Ben-Hadad. Dia banyak mengalahkan tentara Israel dalam peperangan dan telah mengakibatkan kematian Raja Aram, Ahab. Nah, sejak saat itu bangsa Aram telah membuat garis perbatasan peperangan terhadap Israel, dan di dalam salah satu dari jarahan mereka ada seorang anak perempuan kecil yang kemudian tinggal bekerja di rumah Bapak Naaman tersebut. Nah, ketika wanita kecil ini mengetahui bahwa tuannya sakit kusta, sebagai seorang budak dia memberanikan dirinya dan dia mengatakan kepada ibu Naaman. Dia berkata bahwa di kampung halamanku ada orang yang bisa menyembuhkan sakit tuanku ini. Dan orang tersebut bukan orang sembarangan tentunya. Dia seorang nabi. Nah, kenapa ibu Naaman ini mau mendengarkan nasihat atau perkataan atau pandangan dari seorang gadis kecil yang pada waktu itu statusnya hanyalah seorang budak atau tawanan atau hamba yang hampir tidak ada harganya atau bebas diperlakukan apa saja oleh tuannya. Nah, tentu anak ini adalah anak yang baik. Dia memiliki reputasi yang baik. Dan ketika dia berada di tempat di mana dia jauh dari keluarganya, dia bisa mempertahankan imannya dan dia bisa menjaga nama baiknya sehingga ia mau didengar. Dikatakan dalam buku yang ditulis oleh Ibu Ellen White, dikatakan demikian bahwa orang tua haruslah menanamkan dasar tabiat dan kelakuan. Oleh teladan dan pengajaran mereka, masa depan anak-anaknya sebagian besar ditentukan. Nah, ini adalah tanggung jawab kita, beban yang besar yang Tuhan berikan di pundak kita para orang tua. Di balik berkat yang begitu besar, ada satu beban juga yang berat yang harus kita tanggung, yaitu harta kita yang terindah. Salah satunya adalah anak-anak kita. Kalau bagi orang Batak dikatakan bahwa anakku kido hamuraun diau, atau anakku itulah kekayaan bagiku. Nah, Bapak Naaman ini mendengar perkataan gadis itu. Sekarang setelah mendapatkan izin dari Raja Aram, Ben-Hadad, kemudian dia berangkat ke Israel. Ada banyak barang-barang bawaan upeti atau hadiah yang hendak diberikan kepada orang yang nantinya akan menyembuhkannya. Namun ketika dia sampai, wah, dia agak kecewa, Pak, ya. Mengapa? Ketika dia sampai, ternyata yang keluar bukanlah Bapak Elisa atau Nabi Elisa yang bisa menyembuhkan tersebut. Tetapi yang keluar hanya siapa? Pembantu Elisa, Bapak Nabi Elisa, yaitu yang bernama Gehazi. Nah, Gehazi mengatakan, pergilah mandi 7 kali di Sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih. 7 kali. Ini ini angka yang bukan angka yang sembarangan, bukan angka yang acak. Kita percaya juga Tuhan bekerja bukan menggunakan cara yang acak dalam hidup kita, tapi ada rencana-rencana yang teratur yang Tuhan telah berikan bukan hanya kepada Bapak Naaman, tapi juga tentu kepada kehidupan kita. Pak Naaman berharap ada satu aksi yang luar biasa, ada satu keajaiban yang bisa diberikan langsung. Tetapi gantinya dia mendapatkan harapan itu, sekarang dia disuruh mandi di sebuah sungai yang tidak begitu indah. Tentu ada tempat yang lebih indah, Sungai Abana, Sungai Parpar di tempat mereka, itu dikatakan jauh lebih indah, lebih bersih.
Sungai Yordan adalah sungai yang keruh. Sampai sekarang kita bisa melihat sungai itu bukan sungai yang jernih sekali, sungai yang agak keruh. Dan ini menyebabkan Bapak Naaman setengah hati. Mau pergi, tapi sungainya kotor, tapi tidak pergi, nanti aku tidak sembuh. Kita akan lihat bahwa ada sebuah hal yang menahan diri Bapak Naaman untuk tidak mau pergi langsung, yaitu seperti yang disampaikan oleh Bapak Samuel tadi, yaitu kesombongan. Dia berpikir, kenapa saya harus mandi di air yang kotor tersebut, yang tidak jernih itu, lebih baik di tempat kami. Tetapi tentu dia juga mau mendengarkan nasihat dari bawahannya seperti yang Bapak sampaikan. Dan ini adalah salah satu nilai plus ya Pak ya. Tidak semua atasan yang mau mendengar kata-kata bawahan. Ini juga menjadi satu pelajaran, meskipun Bapak Naaman seorang yang berpangkat tinggi, tapi dia juga mau mendengarkan apa yang dikatakan orang yang lebih rendah statusnya daripada dia. Dan di sini akhirnya Bapak Naaman bersedia. Dan kita tahu bahwa Bapak Naaman mencelupkan dirinya setelah ke-7 kali. Akhirnya tubuhnya, kulitnya dikatakan seperti kulit seorang anak atau seorang bayi. Tentu kita semua ingin tidak pergi ke salon, tidak perlu pergi ke salon, tidak perlu mungkin perawatan yang mahal, tetapi dia bisa memiliki kulit yang begitu sempurna dan dikatakan seperti kulit seorang bayi. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kemudian Naaman bersyukur dan berkata kepada Tuhan, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Nah, kita akan lihat pelajaran rohaninya seperti yang dituliskan di dalam kitab Roma 15 ayat 4. Tentu pelajaran ini bukan hanya sebuah sejarah, tapi juga menjadi pelajaran bagi generasi-generasi berikutnya. Dan bukan kebetulan para pendengar mendengarkan firman tentang Bapak Naaman pada malam hari ini. Pelajaran yang pertama, ada 4 pelajaran setidaknya yang dapat kita petik dari kehidupan Bapak Naaman ini. Yang pertama adalah kesombongan adalah penghalang pertolongan atau berkat dari Tuhan. Kesombongan adalah penghalang pertolongan atau berkat dari Tuhan. Bapak Naaman yang tadinya dengan semangat membawa upeti, membawa barang-barang yang hendak dihadiahkannya kepada Bapak Elisa, tapi ketika dia mendengar bahwa dia harus mandi di tempat yang tidak terlalu bersih, dia merasa enggan. Para pendengar, mungkin juga dalam kehidupan kita ada kesombongan. Ingatlah, ketika ada roh kesombongan, ada roh tinggi hati dalam kehidupan kita, kita akan kurang mendapatkan berkat dari Tuhan. Sebagaimana Lucifer ribuan tahun sebelumnya, seorang kerub, dia adalah penjaga tahta Allah, tetapi dia hendak menyamai Allah, dan akhirnya dia memberontak. Roh kesombongan adalah roh yang sangat berbahaya, karena dengan kesombongan kita akan menutup diri kita dari nasihat. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, Bapak Naaman bukan orang yang tidak mau mendengar, bukan sombong sampai ke langit. Dia masih mau mendengar. Bagian yang kedua yang dapat kita petik adalah kerendahan hati, ketaatan, kunci memperoleh kesembuhan dan pertolongan dari Tuhan. Melalui pelayanannya, Naaman diberitahu untuk membasuh, mencelupkan dirinya di sungai Yordan 7 kali. Awalnya Bapak Naaman menolak, tetapi akhirnya dia harus merendahkan hatinya. Dan dia akhirnya sembuh. Dan itu merupakan kunci menerima kesembuhan dan berkat-berkat dari Tuhan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Hari ini kita juga menghadapi banyak penyakit-penyakit kusta secara rohani. Sering sekali penyakit itu menghalangi berkat Tuhan. Sering sekali juga doa kita kurang didengarkan, dikabulkan oleh Tuhan. Mengapa? Karena kita masih menyombongkan hati kita. Dan Tuhan tidak ingin kita menjadi orang yang diberkati dalam keadaan kita belum bertobat. Kerendahan hati adalah salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan Yesus dalam pelayanannya di dunia ini. Ketika murid-murid
menunggu siapa yang mau membasuh, siapa yang lebih dahulu mau membasuh kaki. Tetapi tidak ada seorang pun. Dan pada saat itu Yesus merendahkan hatinya. Dia mengambil baskom, dia mengambil air dan membasuh semua kaki muridnya. Bahkan kaki murid yang nantinya dia sudah tahu akan mengkhianatinya. Para pendengar, menjadi orang yang rendah hati tentu tidak semudah mengatakan, oh mari kita rendah hati. Tapi menjadi orang yang rendah hati membutuhkan pengorbanan dan membuang ego kita. Hanya dengan memandang kepada Yesus, kita akan membuang roh kesombongan kita, para pendengar, sedikit demi sedikit, sehingga kita memperoleh kerendahan hati. Adakah sesuatu yang saat ini sedang kita sombongkan? Mungkin harta kita sudah mulai memiliki banyak harta, atau mungkin juga kedudukan, status, posisi, pekerjaan, atau juga mungkin kepintaran, atau mungkin bagi wanita kecantikan. Dan salah satu tren yang sekarang mungkin melalui media-media sosial, melalui selfie. Tahukah kita selfie berasal dari kata self? Tahukah kita kata self itu sendiri memiliki persamaan dengan kata ego? Kata ego itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah aku. Jadi ketika kita selfie, itu artinya sedang menonjolkan keakuan. Nah, tetapi tentu mari kita jaga, khususnya bagi para orang muda. Jangan membuat media-media sosial melalui gawai kita menjadikan kita orang yang tinggi hati. Kalau kami para orang tua tidak ada selfie-selfie, Pak ya. Tapi biasanya orang-orang muda. Baik, yang ketiga adalah Tuhan berkuasa memberi kesembuhan atau pertolongan, bahkan dengan cara yang tidak terduga. Apa sih Pak susahnya bagi Pak Elisa pada waktu itu? Berdoa saja di depan siapa? Di depan Bapak Naaman. Bertelut, berdoa, sembuh. Apakah tidak bisa dengan cara itu? Bisa. Tapi mengapa harus dengan mencelupkan diri 7 kali? Mungkin saja, dan saya percaya ketika Pak Naaman keluar pertama kali, dia melihat-lihat kulitnya Pak ya. Sudah berubah belum? Sudah sembuh belum? Mungkin tidak berkurang sama sekali. Yang kedua, kok nggak ada kurang sama sekali? Jangan-jangan yang ketiga sama saja. Dia periksa-periksa. Tetapi luar biasa cara Tuhan. Yang ketujuh, tanpa operasi, tanpa menggunakan obat salep atau obat kulit yang mahal sekalipun, begitu dia keluar, kulitnya sudah berubah. Para pendengar, ada banyak cara yang ajaib yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kalau kita sudah membuang kesombongan, kita sudah menjadi orang rendah hati, Tuhan akan menolong kita, bahkan dengan cara yang tidak dapat kita bayangkan sebelumnya. Saat ini, seorang sahabat kami berada di Pulau Batam, bernama Bapak Rudianto Sutrisno, menderita penyakit kanker getah bening. Bapak Ibu, para pendengar, orang-orang muda, beberapa minggu lalu kami berkunjung, dan beliau katakan sudah divonis oleh dokter, usia hidupnya hanya 5 bulan. Jadi ini kanker yang sudah stadium akhir, terlambat didiagnosa, dan sekarang sedang berusaha untuk disembuhkan melalui kemoterapi dan lain sebagainya. Bapak Rudi, jika Anda mendengar firman pada malam hari ini, pada saat ini, ingatlah bahwa Tuhan juga punya cara yang tak terduga untuk menyembuhkan sahabatku ini. Dan kita percaya penyakit-penyakit kita dan juga masalah-masalah yang sedang kita hadapi, jika kita membuang kesombongan hati kita, maka Tuhan dapat bekerja bahkan dengan cara yang tidak kita duga. Yang terakhir adalah iman membawa kesembuhan dan pemulihan. Apakah Pak Naaman tidak memiliki iman? Ya, dia memiliki iman. Iman kita mungkin juga mengalami proses seperti Pak Naaman. Tidak serta-merta dia langsung percaya dan mencelupkan dirinya. Ada seperti tawar-menawar dahulu. Tetapi iman itu dibuktikan melalui perbuatan Pak Naaman. Dia mau mencelupkan dirinya, dan 7 kali. Seandainya dia berhenti pada kali yang kelima, atau kali yang keempat, nggak ada perubahan nih, atau yang keenam, nggak mungkin dia bisa saja berhenti. Tapi dia tetap lakukan yang ke-7 kali. Dan akhirnya ada satu mujizat yang terjadi. Bukan hanya sembuh jasmaninya, tapi dia juga berseru, terpujilah Tuhan. Di sini kita lihat bahwa di samping
atau di balik penyakit atau penderitaan yang kita derita, ada rencana Tuhan untuk membuat kita menyadari bahwa tanpa pertolongan Tuhan, maka kita tidak dapat berbuat banyak. Apakah ada area dalam hidup kita di mana kita merasa terhina pada saat ini, atau kita tidak mengerti rencana Tuhan? Bagaimana Anda dapat belajar dari Naaman untuk memiliki kerendahan hati dan iman yang kuat, sehingga kita dapat mengalami kesembuhan dan pemulihan dalam kehidupan kita. Para pendengar, kiranya dengan firman pada malam hari ini kita diberkati. Penyakit kita secara jasmani, secara rohani khususnya, bisa disembuhkan dengan kerendahan hati dan iman yang sejati kepada Tuhan. Mari kita rendahkan hati dan kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami percaya kisah Bapak Naaman yang telah kami dengarkan. Engkau memiliki maksud dalam kehidupan kami, agar kami juga membuang kesombongan kami. Kami dapat memiliki kerendahan hati, dan dengan demikian Kau akan bekerja bahkan dengan cara yang tidak dapat kami duga. Kami percaya iman kami hanya dapat bertumbuh oleh karena kasih karunia-Mu, dan iman itu dibuktikan melalui perbuatan kami. Bapa di surga, tolonglah jika saat ini hamba-Mu dan juga para pendengar mengalami banyak mengalami penderitaan maupun juga penyakit, kiranya Engkau memberikan jalan keluar. Engkau kiranya yang memberikan kesembuhan Bapa, khususnya kepada rekan kami, sahabat kami, Bapak Rudianto Sutrisno saat ini, yang menjalani pengobatan atas penyakit yang ia derita, kanker getah bening. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan. Engkau bekerja melalui tangan para medis dan juga perawatan keluarga. Tuhan kiranya memberikan mujizat, dan Bapak ini, saudara kami ini dapat sembuh, dan ia juga dapat memuji Tuhan sama seperti Naaman dahulu. Bapa di surga, biarlah para pendengar diberkati, kami semua yang melayani diberkati, dan juga pegawai RRI di tempat ini juga, sehingga kami menjadi berkat bagi orang banyak. Hidup kami melayani masyarakat, dan hidup kami hanya untuk pemulihan bagi nama Tuhan. Kami mengakui kami penuh dengan kelemahan dan dosa. Kami mohon Bapa ampunkan kami, dan Kau menguatkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pak David atas renungan yang indah, telah memberkati kita. Satu hal yang menjadi pesan bagi Bapak Ibu saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, pergumulan mungkin berat, persoalan mungkin tiada habisnya, tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, meninggalkan ego kita, tangan Tuhan yang penuh kasih turun menolong kepada kita. Dan satu hal yang saudara ingat, ketika pergumulanmu, persoalanmu, engkau ditolong oleh Tuhan, engkau punya kesaksian hidup yang engkau bisa bagikan bagi orang. Itu Amin. tidak akan bisa dibantah oleh apapun. Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Salam dari kami, saya Samuel Dirung Sulo. Saya David Syaputra. Undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. memberkati.